Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajid lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak ibu jemaah subuh Masjid Nurul Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat rahmat karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kesehatan dan keafiatan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa melaksanakan seluruh amal ibadah kita, seluruh kegiatan kita, aktivitas kita sehari-hari sebagai manusia, insyaallah. Bapak-ibu sekalian dirahmati Allah, kita akan membahas kembali kitab Minhajul Mu'min. Sebagaimana sering saya sampaikan bahwa kitab Minhajul Mu'min ini adalah kitab yang berusaha mengupgrade status kita sebagai muslim menjadi mukmin. Jadi tidak sekedar hanya muslim, tetapi menjadi mukmin yang kuat. Nah, di antara yang harus kita pelajari sebagai mukmin, Bapak Ibu sekalian, Islam itu sangat luas. Semua diatur oleh Islam. Semua diatur oleh agama ini. Baik kehidupan akidah, ibadah, muamalat, kehidupan sosial, bisnis, pendidikan, makan, minum, pakaian, semua diatur oleh agama secara detail. Kenapa? Karena agama Islam itu beda dengan agama lain. Kalau agama lain itu dia hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dengan cara ibadah. Tetapi kalau Islam lebih dari itu, dia mengatur hubungan kita dengan Tuhan, dengan Allah, juga mengatur hubungan kita dengan manusia secara detail. Mengatur hubungan kita dengan makhluk lain, bukan cuma manusia, sama hewan, sama tumbuhan. Ya. Mengatur juga hubungan kita dengan negara. Ya. Kalau agama lain itu nggak ngatur hubungan dengan negara. Kalau Islam itu ngatur hubungan kita dengan negara. Bagaimana sikap kita dengan pemimpin, bagaimana sikap kita memilih pemimpin dan seterusnya. Diatur semua. Ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana Islam mengatur makan minum kita. Adabul akli wasyurbi wa mata na'kul wa aina na'kul. Mudah-mudahan belum saya sampaikan. Makan dan minum ini kelihatan sepele, Bapak Ibu. Tetapi diatur dalam Al-Qur'an, bukan cuma hadis. Tapi diatur di dalam Al-Quran. Bahkan tempat makannya disebutkan dalam Al-Quran. Nah, ini perlu kita Islamkan cara makan kita ini. Karena zaman sekarang cara makan minum kita sudah mengadopsi cara makan, cara hidup barat. Mohon maaf. Kita itu anak sekarang itu jarang makan di rumah. Makanya di kafe-kafe, di warung. Allah SWT memerintahkan kita ya, masalah makan dan minum ini. Itu banyak sekali ayatnya. Di antaranya falyanzurul insanu ila ta'ami. Hendaknya manusia melihat kepada makanannya. Anna sababna al-ma sabba. Kamilah yang menurunkan air minum kepada mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita
makan yang halal dan yang thayyib. Ya. Wa kuluhu halalan thayyiban. Wa kuluhu halalan thayyiban. Makan dan minum kalian wahai manusia yang halal dan thayyib. Banyak sekali ayat Bapak sekalian. Di antara adab makan minum ini yang pertama adalah Allah ya'kula hatta yaju. Dia tidak makan kecuali dalam kondisi lapar. Jadi kalau nggak lapar jangan makan, kata Rasulullah SAW. Suatu ketika sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, inna na'kul wala nashba. Kadang kami makan juga banyak tapi tidak kenyang. Lalu Rasulullah SAW bersabda, fala'allakum tatafarraqun. Mungkin kalian cara makannya itu sendiri-sendiri. Kata sahabat, betul ya Rasul. Lalu kata Rasulullah SAW, fajtama'u ala ta'amika wadhkuru ismallahi yubarik lakum fi. Kalau begitu, kalau kalian makan, kalau bisa berjamaah. Jadi makan juga berjamaah, bukan cuma sholat. Ya, anak, istri, suami makan berjamaah. Ini agak sulit kita lakukan sekarang. Kata Rasul, berkumpullah kalian dalam satu makanan dan sebutlah nama Allah, maka Allah memberkahi kalian. Ini hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua Bapak sekalian, ayyuhawila ayyasuma walau nisfal yawm summa yasuma yawman wa yatabakhalu huna fala yasuma nisfa summa ba'dahu mubasyarah yasumu yawman. Di sini disebutkan Bapak sekalian, kenapa makan itu harus lapar dulu baru makan, tidak dalam kondisi kenyang. Banyak penyakit disebabkan kita masih kenyang udah makan lagi. Jadi makan yang sehat itu lapar dulu Bapak Ibu. Ini yang diresepkan oleh para ahli kesehatan itu begini ternyata. Ini sudah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nahnu qaumun la na'kul illa lana. Kami kaum tidak makan kecuali dalam kondisi lapar. Kalau kami makan tidak terlalu kenyang. Jadi kalau sudah kenyang berhenti. Nah, itu makanan yang sehat. Nah, yang kedua ini dia berusaha untuk berpuasa setengah hari. Dalam riwayat Nabi itu makannya Bapak Ibu jam 10 siang, kan? Paling cepat. Jadi Nabi itu nggak sarapan. Nah, ini baru Bapak Ibu sekalian. Nabi itu nggak sarapan, makannya jam 10, jam 11 dalam riwayat. Karena Nabi makannya 2 kali dalam sehari, 2 kali sehari. Tidak 3 kali seperti kita. Pertama makannya itu jam 10-an. Makanya kalau jam 10, jam 11 itu dia tidak dapat makan, dia puasa. Lalu makan malamnya itu, makan yang kedua itu maghrib atau isya. Ternyata penelitian Bapak Ibu, makan yang sehat itu kayak gitu. Ya, nanti Pak Dokter bisa sampaikan. Perut itu kalau bisa bangun tidur itu jangan langsung diisi. Itu nggak sehat Bapak Ibu ya. Kalau bisa dipuasakan dulu gitu. Agi sampai perut kita itu melilit. Nah, itu katanya kalau melilit itu lagi menghilangkan toksin racun dalam tubuh. Nah, itu penelitian seorang profesor dari Jepang, sistem pagi namanya. Lalu dia dapat hadiah Nobel kan. Jadi makan yang sehat itu dia berpuasa dari makan malam 12 jam baru kemudian dia makan. Nah, itu pencernaannya itu sehat. Di antara penyebab banyak pencernaan kita yang rusak Bapak Ibu karena masih kenyang sudah makan, dia nggak sempat istirahat.
Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ini sudah umur segini ini mulai ditata pola makan kita. Kata penulis buku ini, memang tidak diharamkan, tidak dilarang makan pagi. Tetapi pola Nabi makan itu untuk menjaga kesehatan. Ya. Kita wajib mengikuti sunnah Nabi makan seperti itu. Ada wajibatul isya, wa hiya ba'dal maghrib ila salatul isya. Makan malamnya Nabi itu maghrib sampai isya. Ya. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, tempat makan. Atau saya sudah pernah jelasin apa? Tempat makan itu di dalam Al-Quran ada 11 tempat makan. Kita dianjurkan makan di 11 tempat makan. Nah, tempat makan kita sekarang di zaman modern ini, Bapak Ibu, bukan cuma 11, puluhan. Ada kafe ini subur, menjamur di mana-mana Bapak Ibu sekalian. Warung-warung. Makanya zaman dulu kalau nggak makan di 11 tempat ini tidak diterima hadisnya. Jadi seorang perawi hadis makan di warung langsung dhaif hadisnya. Salah satu penilaian Bukhari dalam menyeleksi hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raj haraj wala 'alal marid haraj wala 'ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum aw buyuti abaikum." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak mengapa bagi orang yang buta dan orang yang sulit untuk orang sakit dan seterusnya. Wala ala anfusikum, dan tidak juga bagi kalian, diri kalian, kita yang sehat. Antakulu min buyutikum, agar kalian makan di rumah-rumah kalian sendiri. Jadi rumah pertama yang boleh kita makan rumah kita sendiri. Au buyuti abaikum, rumah-rumah bapak kita, rumah ibu kita. Yang keempat, rumah saudara laki-laki kita. Yang kelima, rumah saudara perempuan kita. Au buyuti akhawatikum, au buyuti a'mamikum, rumah paman kita dari laki-laki. Yang ketujuh, au buyuti ammatikum, rumah bibi kita yang perempuan. Au buyuti akhwalikum, rumah paman dari bapak. Ya, yang ke-9, au buyuti khalatikum, rumah bibi dari paman, dari ayah. Yang ke-10, au mamalakum mafatihahu, atau rumah yang kalian pegang kuncinya. Ini restoran yang kita pegang kuncinya, rumah makan. Yang terakhir, au sodiqikum, rumah teman jadi undang-undang. Jadi ada 11 rumah makan yang boleh kita makan dalam Al-Quran. Hatta tempat makan diatur sama Al-Quran. Tidak disebut sini warung, tidak disebut. Kafe, tidak disebut. Banyaknya penyakit juga makan kita di warung terbuka, di pinggir jalan dan sebagainya. Itu ternyata mengundang penyakit. Nah, Islam sudah mengatur makan itu di 11 tempat. Banyak juga sebenarnya tempat di 11 tempat. Ya. Makanya orang-orang dulu, orang-orang soleh dulu bagi sekalian, ajak ke rumah kita makan. Mereka kalau diajak makan di rumah pribadi baru. Nah, ini kita makan di tenda-tenda, Masya Allah. Makin kesini kita, makin pola makan kita mengikuti pola makan orang Barat. Saya pernah ke Belanda itu, beberapa negara Eropa. Setiap taman itu ada tempat makan. Jadi kalau kita lewat jalan raya, bukan cuma taman, halaman toko itu pasang kursi makan di sana.
Insyaallah. Ini juga saya lihat di negara-negara Islam, termasuk kalau kita ke Malaysia juga begitu. Gak bisa lihat taman sedikit, halaman toko, halaman orang, pasang kursi makan. Kursi begini, meja begini, kursi makan. Debu apa segala masuk makan. Nah, ini pola makan kita memang tempat, apalagi tempat makan berkembang luar biasa. Nah, kita sebagai mukmin, makanya kita pilih mukmin. Harus menahan diri, membatasi diri dari tempat-tempat makan. Ya. Dan selain juga kita mengikuti sunnah Nabi, mengikuti ajaran Quran, juga menjaga kesehatan kita. Yang berikutnya, adab makan berikutnya Bapak Ibu sekalian, ayyakuna at-ta'am halalan fi nafsihi, thayyiban fi jihati maksabihi, muwafiqan lis-sunnati wal wara'. Hendaknya makan yang kita makan itu adalah halal, zatnya itu halal, bergizi, bahan makannya bergizi, dihasilkan oleh tangan kita sendiri, hasil keringat tadi, dan sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wal wara, dan wara dalam makan. Allah Subhanahu wa taala وقد أمر الله تعالى بالأكل الطيب وهو الحلال وقدم النهي عن الأكل الباطل. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan makan yang thayyib dan melarang makanan dari hasil yang batil. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha bikum rahim. Wahai orang beriman, jangan kalian makan harta kalian di antara kalian dengan cara batil. Jadi harus pastikan makanan kita halal atau haram. Ada seorang psikolog Islam didatangi oleh orang tua, kenapa anak saya ini nakal di dapur, hiperaktif, nakal di dapur, susah diatur, susah dikasih tahu. Ini banyak sekali anak-anak sekarang yang nempelin gurunya, jangan lagi yang viral itu, gurunya dipukul sama murid. Yang lagi viral juga, guru negur siswa, orang tuanya lapor polisi gurunya. Ya, udah mendidik anaknya di rumah dilapor polisi kan. Itu terjadi di Sulawesi, akhirnya dia lapor ke polisi, tangkap, mau dipenjara gurunya. Akhirnya PGRI itu belain, lah itu lagi membina anakmu, kamu laporkan ke polisi. Dia fitnah macam-macam, gurunya pukul-pukul sebelum, padahal tidak. Akhirnya apa sekalian? Pengadilan menyalahkan itu guru itu, orang tua, sehingga anaknya tidak boleh masuk di sekolah daerah. Bahkan di kabupaten itu anaknya ditolak, nggak boleh lagi sekolah. Karena orang tuanya belain anaknya ketika ditegur sama gurunya. Nah, itu sekarang kenapa? Anak-anak dikasih tahu malah dia melawan gurunya dan seterusnya. Di antaranya kata-kata psikolog Islam. Ini bapak anaknya, mungkin bapak kasih makan yang haram, sehingga wataknya berubah. Ternyata memang secara real ilmiah, makanan haram itu mempengaruhi akhlak anak, mempengaruhi kenakalan anak. Jadi kenapa kita kasih makan anak itu harus halal, harus rezeki yang kita cari sendiri dengan tangan kita, Bapak Ibu, biar berkah, anaknya juga soleh. Ya, gizinya lengkap, gizinya bagus luar biasa. Orang tuanya bagus, tapi penghasilannya tidak halal. Itu berakibat ternyata kepada akhlak moralitas anak. Jadi makanan ini bagus sekali, luar biasa.
Jangankan anak, Bapak Ibu sekalian, kita nih, kalau sering makan yang haram, itu karakternya langsung berubah. Karakter langsung berubah. Sholat nggak khusyuk. Kalau sudah makan haram itu, Bapak Ibu sekalian, sholat udah nggak khusyuk, susah. Saya pernah cerita di sini kalau nggak salah, tapi tidak apa-apa diulang. Jadi ada seorang ustadz. Ini di zaman modern, ini bukan generasi salaf, zaman modern. Ustadz ini punya ternak sapi. Ya, ustadz yang saya maksud ini ada dia termasuk ulama. Ternak sapi. Selama ini khusyuk, sholat itu enak sholat. Tiba-tiba suatu ketika, dia nggak bisa khusyuk sholat, terganggu pikirannya kemana-mana. Paksa, tetap aja seperti biasa. Dia evaluasi saya, maksiat apa? Tidak ada. Terakhir dia tanya istrinya, coba dicek makanannya dari mana? Ada yang beras, sayur apa? Kamu beli dari mana? Beli seperti biasa. Lalu dia tanya, susu yang sering diminum pagi itu dari seperti biasa dari kandang kita. Susu sapi murni dari kandang. Dia sholat, nggak khusyuk juga. Lalu dia cek kandang sapinya. Pagi dia jalan ke kandang. Ternyata sapinya itu jebol kandangnya. Akhirnya sapinya itu makan rumput di ladang di kebunnya tetangganya sebelah. Lalu Ustaz ini yang menyebabkan susunya itu diminum, susu sapi itu diminum. Makanannya dari kebun tetangga yang tidak halal, karena tanpa izin dimakan sama sapi. Lalu dia minta izin sama, mohon maaf sama itu, sama pemilik ladang itu. Pak, mohon maaf ini kambing sapi saya masuk ke sini dan makan rumput bapak. Mohon maaf, saya mohon dihalalkan. Dihalalkan sama tetangganya. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, setelah dia menghalalkan, sholatnya khusyuk kembali seperti semula. Jadi sekarang sapi saja Pak yang makan, karena kita yang makan punya orang tanpa izin, berakibat apa? Khusyukan sholat kita. Bagaimana kalau makan itu langsung yang enggak halal Bapak Ibu? Ini yang mohon maaf di zaman kita sekarang jarang diperhatikan. Sumber makanan kita itu apa? Ada seorang ulama, makanya zaman dulu Bapak sekalian para sahabat dan para salafus saleh mengajarkan kita, kalau makan di rumah orang yang soleh itu boleh banyak-banyak, karena orang soleh itu pasti halal makanannya. Itu Imam Syafi'i diundang oleh Imam Ahmad. Dia diundang, diperhatiin sama putrinya Imam Ahmad. Oh ini gurunya bapak saya ini katanya orang soleh, orang zuhud, tapi makannya kok banyak. Lalu paginya ditanya sama Imam Ahmad, wahai Imam, putri saya bilang, katanya antum banyak makan katanya. Kenapa antum? Padahal antum suara apa namanya, dia tahu selama ini antum itu orang zuhud. Apa kata Imam Syafi'i? Nah, ini yang menjadi apa namanya, kebiasaan para kiai di pesantren. Kalau di rumahnya orang soleh, makanan orang soleh, kenapa rumah orang soleh kita banyak makan? Karena makanan orang soleh itu berkah. Makanan orang soleh itu berkah, halal dan berkah. Kalau dia kasih makan kita, jangan makan sedikit, makan banyak-banyak, karena yang kita makan itu keberkahan. Begitu. Jadi nanti kalau makan, kita disuruh makan ini, Bapak Ibu. Kalau yang kasih makan itu orang soleh, makan banyak-banyak. Gak usah malu-malu. Ya. Keberkahan itu dikejar, dicari. Ya. Karena yang makanan berkah itu menyehatkan badan,
ya, menguatkan fisik, tidak cepat lapar. Kalau makanan yang berkah, kalau yang nggak berkah itu cepat lapar. Nah, memang kita di zaman ini sudah sulit membedakan mana yang berkah, mana yang tidak. Berikutnya Bapak sekalian, wa yustahabbu an ya'kula min amali yadihi khassatan idza kana rajulan aw ghairuhu. Disunahkan makan itu dari hasil tangan sendiri. Ya, tanam padi sendiri disunahkan, tidak harus. Para salafus soleh menjaga ini, Bapak. Ya, tumbuh padi sendiri zaman dulu, masak sendiri. Tidak mau beli di luar karena ya khawatir tempatnya apakah tempat halal, bumbunya halal atau tidak, dia walaupun dia beli. Jadi disunahkan makan dari hasil tangan sendiri. Ini sesuai hadis Bukhari. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "La ya'kula illa min amali yadihi." Karena Daud, kata Rasulullah SAW, Nabi Daud itu tidak makan kecuali dari hasil tangannya sendiri. Dia olah sendiri, tanam sendiri, olah sendiri, masak sendiri. Itu Nabi Daud. Padahal Nabi Daud ini raja besar. Ya, raja agung, raja besar Nabi Daud. Anaknya juga raja yang luar biasa, Nabi Sulaiman. Tapi makan dari hasil tangannya sendiri. Rasulullah SAW bersabda, "Kana Zakaria alaihissalam najjaran." Nabi Zakaria juga begitu, tukang kayu. Dari hasil tukang kayu dia makan. Ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min an ya'kula min 'amali yadihi. Wa inna nabiyallah Daud kana ya'kula min 'amali yadihi. Tidak ada makanan yang dimakan seseorang yang paling baik selain makanan yang dihasilkan oleh tangannya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Adab yang berikutnya Bapak sekalian dalam makan. Ghaslul yadi. Faminal mustahab ghaslul yadayn. Sunnah mencuci tangan sebelum makan. Ini kali kita pakai tisu saja. Alhamdulillah COVID kemarin melahirkan kebiasaan cuci tangan. COVID. Kadang orang kebiasaan cuci tangan ini hanya di kampung-kampung, kadang ada mangkok dan seterusnya. Kalau kita di kota susah cuci tangan, pakai sendok. Yang berikutnya ayyudha at-ta'ama 'ala sufrah al-mawdu'ah 'ala al-ard fa huwa aqrab ila at-tawadhu. Meletakkan makanan di bawah. Jadi kalau orang Arab itu di bawah makan. Di atas sufrah, di atas apa namanya? Sufrah itu semacam tikar. Kalau di tikar makan. Ya itu sunnah Bapak Ibu. Ma akala Rasulullah SAW ala khawalin wala fi sukrajah. Dalam Bukhari, Nabi SAW tidak pernah makan di atas tempat yang besar. Tempat besar begitu. Beliau selalu makan di tempat yang rendah. Untuk tawadhu. Yang berikutnya ayyuhsinul jalsa ala sufrah fi awal julusihi wa yastadihi kadzalika Rasulullah SAW. Ala rukbatayhi wa jalasa ala dhahri qadamah. Melipat kaki sebelah ketika makan itu sunnah. Ternyata untuk apa? Untuk membatasi agar supaya perut tidak penuh. Ini membatasi agar perut tidak penuh. Jadi Nabi tidak suka makan itu bersender. Makruh makan bersender sejarah. Makruh tidak bersila karena akan penuh. Tapi dalam kondisi dilipat, diangkat kakinya sebelah seperti orang yang apa? Nah, dulu seperti itu. Menjepit perut ini sehingga tidak terlalu kenyang. Banyak sekali Bapak Ibu sekalian dalil-dalilnya ini tentang makan dan sebagainya. Kita cukupkan sampai di sini. Nah, ini juga yang penting Bapak Ibu sekalian, ini tidak semua saya bacakan. Ayyanwi ya bi aklihi bi ayattaqiyallah ayattaqi bihi ala taatillah. Ternyata makan itu harus niat juga. Makan itu niatnya untuk menguatkan fisik dan bertakwa kepada Allah.
Jadi kita ini usia begini bagusnya memang niatnya itu bukan lagi untuk sedap-sedap, untuk teladzuz, lezat-lezat, tetapi memang untuk kesehatan dan agar supaya fisik ini kuat untuk ibadah. Itu niatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma mala'a ibnu Adam wi'a'un syarra min batnihi." Tidak ada wadah yang paling buruk dipenuhi oleh anak Adam manusia kecuali perut. Jadi wadah yang paling buruk dipenuhi oleh anak Adam adalah perut. Maka perut itu kata Rasulullah SAW, kalau dia pun makan untuk kenyang, fasulusun li ta'amihi, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum dan sepertiga untuk napas. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis riwayat Tirmidzi. Bapak sekalian, adab-adab ini Masya Allah luar biasa ya, disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diantaranya berdoa dengan makan tangan kanan, tidak tangan kiri. Bapak Ibu, ada anak kita, cucu kita yang biasa makan tangan kiri, dilarang betul sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah SAW, Inna syaitana yustahallu ta'ama alla yazkura smallahi ta'ala alaihi. Wa innahu ja'a bihadhihi al-jariyah liyastahillu biha fa akhadtu biyadiha fa ja'a bihadha al-a'rab liyastahilla biha fa akhadtu biyadihi. Suatu ketika Rasulullah SAW makan di tempat diundang oleh al-jariyah, seorang budak di zaman itu. Lalu kata Rasulullah SAW, kalian ini makan tidak baca bismillah. Budak itu bertanya, kenapa ya Rasul? Saya tadi menangkap tangan setan makan, ikut makan makanan kalian. Jadi setan itu mau ambil, ditahan sama Rasul. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi Nabi itu lihat setan makan. Makanya ada hadisnya, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara Allah Ta'ala inda dukhulihi wa inda ta'amihi qala syaitan li ashabi la mabita lakum wa la asha." Apabila seorang laki-laki masuk rumah lalu dia memberi salam, assalamualaikum, dan makan pakai bismillah, maka setan yang ada di rumah itu, pimpinan setan, ada pimpinan setan di setiap rumah. Pimpinan setan, kepala grupnya, ketua grupnya itu ngomong, wahai setan, kalian tuh nggak ada tidur dan nggak ada makan malam. Setan yang ngomong itu. Tapi kalau dia seorang tuan rumah masuk rumah tidak salam, tidak menyebut nama Allah dan makan tidak menyebut nama Allah, apa kata setan? Pimpinan setan, ketua grupnya. Sekarang kalian bebas tidur di sini dan bebas makan di sini. Hadis riwayat Muslim, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang seperti ini kan gaib, tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tahu bagaimana. Bahkan kata Rasulullah SAW, walaupun kita sendiri masuk rumah itu tetap ada kesesatan walaupun ada orang. Itu apa? Supaya setan tidak bersarang di tempat kita. Bapak Ibu, makanan harus ditutup, ada jin masuk. Sunnah makanan itu ditutup, tidak boleh terbuka. Wallahu a'lam bishawab. Ini kalau kita baca banyak sekali. Ini juga yang penting. Allah yu'ibat ta'am, tidak mencela makanan. Makan sih enggak enak. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat sahih Muslim, kalau dia makan tidak suka, dia tinggal. Tidak dicela makan. Kalau dia suka dia terusin. Ya, tidak boleh mencela makan, bukan kebiasaan kita sebagai umat Islam. Dan makan Nabi itu tidak jarang. Ya, mungkin roti dan habis makan. Ini Bapak Ibu adab-adab makan, dan setelah makan Nabi membaca doa, dan doanya itu bermacam-macam, di antaranya alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Doa makan selesai makan. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ghairu mukfi wala mustaqni anhu rabbana. Ini hadis riwayat Bukhari. Alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawwadahu wa ja'ala lahu makhraja. Ini juga hadis riwayat Abu Dawud. Alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani. Cukup.
Di antara doa makan pada makan apa itu doa sebelum setelah makan Allah at'imta wa saqaita wa agnaita wa aqnaita wa hadaita wa abaita falakal hamd ala ma a'taita. Di dalam riwayat lain Nabi SAW kalau habis makan berdoa alhamdulillahilladzi at'amani hadza min ghairi hawlin minni wa la quwwah. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Wallahu a'lam. Ada yang ditanyakan? Baik. Disampaikan. Kita sebagai umat Islam kan dasar makanannya itu harus halalan thayyiban ya. Kemudian tadi diutarakan hadis dari Nabi bahwa kita tidak boleh mencela makanan. Bagaimana memandang Islam terhadap orang-orang yang vegetarian, artinya dia akan hanya makan dari protein nabati aja. Itu aja Ustaz. Vegetarian harusnya tidak memakan makanan tertentu. Makanan aslinya itu halal kalau istilahnya. Makan proses makan itu muamalah dalam Islam. Makan muamalah. Hukum aslinya mubah, boleh. Tidak ada larangan makan daging kecuali sudah dilarang, diharamkan oleh Allah. Apa saja kita boleh makan kecuali yang diharamkan. Makanya Allah SWT ketika menyebut jenis-jenis makanan yang disebut itu yang halal saja, bukan yang halalnya. Kalau halal jenis halal yang disebut terbatas, tapi yang disebut oleh Allah itu yang halal. Hurmat alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahul khinzir wa qala li ghairi llahi wal mukhanatatu wal mawqudatu wal taradiyatu wal natihatu wa ma akala sabu illa ma zakaitu wa ma tunyala musli wa tastaqsimu bil azhar. 11 jenis makanan. Selain itu halal atau ditambahkan oleh al-hadis. Al-Quran tadi tidak menyebut anjing, tidak menyebut anjing. Lalu kemudian Nabi SAW menambahkan anjing. Karena fungsi hadis itu menambahkan apa yang berkata bahwa anjing, kemudian selain babi dan hal-hal yang jorok, yang terbuat yang punya taring buah ditambah manis. Selain itu, cuma ada orang tidak mau makan protein dari hewani karena ada penyakit tertentu, tidak masalah. Ada larangan tertentu. Kalau dia pakai protein dari hewani, kolesterolnya tinggi, jantung dan sebagainya, lemak, maka dia pakai dari nabati. Kalau ada alasan kesehatan, tapi kalau dia sudah tidak mau makan itu bermasalah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan, dan tapi kita sampai pada tingkat mengharamkan makanan yang diberikan oleh Allah pada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la taqulu al-sinati al-kadhiba hadza halal wa hadza haram." Jangan sampai lidah kita ini biasa ngomong ini halal, ini haram. Padahal itu dihalalkan oleh Allah, kita halalkan. Yang dihalalkan oleh Allah kita halalkan. Para ulama mengatakan siapa berani mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah atau menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, sebaliknya itu bisa kufur. Pada sampai level itu, sampai level mengharamkan. Saya haram nasi, nggak boleh. Terus muslim bisa kufur karena mengharamkan yang dihalalkan. Saya nggak mau makan daging, saya mengharamkan daging. Kalau sampai pada tingkat, tapi kalau untuk menjaga kesehatan, ada lagi Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam agama kita Muslim ini segala sesuatu makanan itu harus diatur, bahkan untuk mendapatkannya. Karena apa? Dalam kehidupan sehari-hari kita ini
baik yang masyarakat biasa atau masyarakat yang duduk dalam mengikuti undang-undang atau kepemerintahan, itu kalau tidak diatur dalam rangka yang halal thayyiban, dia akan melakukan semaunya. Contohnya, umpamanya, mohon maaf ini, dalam negara kita ini mantan kepala Departemen Agama yang disinyalir sekarang sedang viral di negara kita melaksanakan korupsi yang nilainya triliunan. Entah itu dana apa, kita tidak persoalankan. Nah, kalau ini benar bahwa tadi itu barangkali karena menyingkirkan aturan-aturan agama bagaimana mengatur manusia makanan yang baik atau yang halal dan thayyiban. Nah, sekarang bagaimana kira-kira untuk bisa mengeliminir sekecil-kecilnya? Kalau yang paling tingkat atas saja mau begitu, apalagi yang tingkat bawah, yang untuk makan sehari-hari aja susah. Mohon penjelasan lebih lanjut. Memang fenomena kita ini Bapak Ibu sekalian, akhir zaman sumber makanan kita ini tidak lagi dilihat, hati-hati. Sementara Allah dan Rasulnya menyuruh kita kalau bisa makan dari hasil tangan sendiri, memastikan kehalalannya. Nah, kata Rasul, innal halal bayyinun wa innal harama bayyinun. Halal itu jelas, haram itu jelas. Tidak ada halal itu sama-sama. Nah, orang itu halal ini abu-abu. Jadi tidak halal tidak haram. Banyak abu-abu itu berbahaya. Kata Rasulullah SAW, "Faman waqa'a fi syubhati, waqa'a fi haram." Siapa yang jatuh pada yang abu-abu, istilah abu-abu sudah paham katanya. Abu rijis para yang tak tahu apa. Makanya kantongnya katanya, kantongnya itu ada 3. Ada kantong halal, ada kantong haram, ada kantong abu-abu. Ada 3 kantongnya. Tapi itu sekalian, halal jelas, haram jelas terus. Di antara halal dan haram itu namanya syubhat. Kapan waqa'a fi syubhat, waqa'a fi haram. Syubhat hukumnya sama dengan haram. Proyek ini, proyek itu, proyek itu. Kementerian apa saja? Hasilnya ini Pak, karena apa namanya uang terima kasih, uang ini Pak, hati-hati kita. Kalau nggak jelas jangan dimakan. Korupsi itu juga di pemerintahan biasa. Biasa. Saya baru menang juga dari ASN dari masalah haji ini Bapak Ibu sekalian. Kalau bicara ini, saya ada saudara saya kerja di haji BPKH. Masya Allah. Ini juga jalan-jalan luar negeri. Hotel itu disewa 3 hari, tapi dipakai sehari. Hotel bintang 5. Itu hampir setiap hari hotel. Ramadan ini hotel bintang 5. Disewa 3 hari, pakai sehari. Itu orang, umat, dia nabung sedikit. Lalu dipakai belum bisa ini. Ya, ini tanggung jawab mereka sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak dideteksi, tidak bisa dicegah oleh manusia di dunia, Allah Subhanahu Wa Taala akan menghisap mereka di akhirat. Masih makan keluarga dengan hal-hal. Jadi memang fenomena itu. Karena harusnya ada pembenaran, ya. Hati-hati menggunakan uang umat. Saja. Apalagi sampai dimakan. Makanya kita pelajari itu hati-hati kita makan semua hati-hati. Padahal kita mati semua dan akan masuk surga atau neraka. Tapi itu akan bertanggung jawab Bapak Ibu sekalian. Suatu ketika Nabi SAW minum, Bapak Ibu, minum. Setelah itu, satu tubuh itu dilepas. Padahal itu secangkir susu yang Allah yang sahabat kasih dalam minum susu dilepas. Kata sahabat, ya Rasul, kenapa engkau berhenti cuma satu tubuh?
Salam ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Saya suka minum susu. Tetapi ketika saya minum tadi itu, saya ingat firman Allah. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian pasti ditanya. Setiap bentuk nikmat Allah berikan kepada kalian. Tisu ini kita buang boleh ditanya sama Allah. Tusuk gigi kita beli banyak-banyak kita tidak pakai, ditanya sama Allah. Apalagi harta rumah kita bantu dari mana? Evaluasinya, auditnya di akhirat. Jadi kita ini umat Islam, sikap kita gimana? Terserah urusan mereka dengan Allah. Allah akan menghisab secara baik. Menyampaikan sekolah berwajib, dan menyampaikan sekolah berwajib. Yang penting kita terhindar. Jadi sekarang begitu, terhindar dari Allah Taala. Saya kira cukup. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.